Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mendoakan bagi saudara-saudara yang saat ini terbaring sakit, yang melakukan isolasi mandiri, kiranya Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama pada saat ini datang kepada Tuhan dalam ibadah Minggu pagi. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Tuhan Yesus berkhotbah dan mengajar di atas bukit, tapi Tuhan Yesus juga ada di antara orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, untuk mendengarkan mereka, untuk merasakan penderitaan mereka, dan memberikan pengharapan. Seperti lagu pada saat ini, kiranya pengharapan yang daripada Tuhan itu yang menguatkan kita semua. Cerahnya hari ini, mari kita puji Tuhan. Bersatu bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Kiranya hari ini di Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada sebaris lagu, dan ini telah bersemi bahagia datangnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Kiranya hari ini di saat Engkau hadir Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada sebaris ragu, dan ini telah bersemi bahagia di hati menatap kehidupan, menyambut hangat
Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau mencintai kami dengan luar biasa dan memberikan pengorbanan yang sempurna. Biarlah Engkau mengampuni dosa kami dan memimpin kami untuk menjalani hidup kami sesuai dengan perintah-Mu. Dan pengorbanan-Mu itu Tuhan menjadi teladan bagi kami untuk melayani-Mu dengan tulus. Seperti pujian yang telah kami naikkan di tengah pencobaan yang berat ini Tuhan. Untuk senantiasa berpengharapan kepadamu, menata kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Kita akan pujikan nama Tuhan dengan satu pujian, karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan melalui mimbar oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Cahyono. Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dalam firman Tuhan yang menjadi dasar dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah balasannya? Seperti teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus, ini aku Tuhan, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Kita akan pujikan nama Tuhan, jiwa raga kubangkitkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam pimpinan, dalam penyertaan-Mu, saat kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan. Kita masih belajar tema kita di bulan Juli ini. Kita belajar tentang dasar pelayanan kegerejaan. Di minggu yang pertama kita telah belajar bahwa dasar dari pelayanan adalah karakter. Kemudian kita juga telah belajar bahwa motivasi dari pelayanan kita adalah kasih. Dan di minggu ini kita belajar bahwa kesuksesan pelayanan adalah pengorbanan. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan, pasti setiap kita merindukan kesuksesan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam studi, dan dalam begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan, pentingkah kita berbicara tentang kesuksesan dalam pelayanan?
Kesuksesan ini bukan tentang sebuah pencapaian yang menjadi pemuasan diri kita atau terhadap target-target kita, tetapi kesuksesan di sini lebih kepada kesuksesan sebagai hamba di dalam pelayanan. Disadari atau tidak bahwa kita masih terjebak pada sebuah keberhasilan sebagai sebuah pencapaian atau tujuan-tujuan yang kita harapkan lebih kepada pribadi kita. Apakah ini salah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, ketika kita memiliki target, ketika kita memiliki tujuan-tujuan, ketika kita berharap keberhasilan-keberhasilan dalam pelayanan? Bukan menjadi sesuatu yang salah, tetapi akan menjadi sesuatu yang keliru ketika pencapaian-pencapaian ini atau kesuksesan-kesuksesan ini lebih kepada pemuasan diri kita dibandingkan sebagai bentuk kesuksesan untuk pemuliaan nama Tuhan. Karena itu kesuksesan ini tidak berbicara tentang pencapaian atau pemuasan diri, tetapi lebih kepada kesuksesan dalam membangun kehambaan sebagai pelayan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pelayanan kita sekalian. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kesuksesan dalam pelayanan adalah pengorbanan, kita tidak berbicara tentang kesuksesan menyangkut pemuasan diri kita, tetapi kesuksesan menyangkut kehambaan dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengabdikan, mempersembahkan seluruh yang terbaik dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Belajar dari kehidupan Rasul Paulus bahwa kita tahu betul bagaimana kehidupan Rasul Paulus dalam kehidupan masa lalunya. Bagaimana ketika kemudian Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan bagaimana pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita melihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Hal ini Rasul Paulus ingin meluruskan, menegaskan, memberitahukan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya oleh rasul-rasul palsu yang telah mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-15 bukanlah menjadi bentuk kesombongan dari Rasul Paulus tentang pengorbanannya. Tetapi Rasul Paulus ingin menunjukkan pengajaran kepada jemaat, terkhusus jemaat di Korintus, mereka yang telah dirasuki oleh ajaran-ajaran dari rasul-rasul palsu yang mementingkan diri mereka, pemuasan diri mereka. Rasul Paulus ingin menegaskan tentang pengorbanannya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari dirinya terhadap panggilan pelayanan yang telah dipercayakan kepada dirinya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Rasul Paulus mendasarkan tentang anugerah Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Kita lihat di dalam 2 Korintus
pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang telah menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus telah mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai Rasul Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus memahami betul tentang bagaimana penderitaan orang-orang yang mengalami aniaya. Rasul Paulus sendiri telah mengalami banyak pengalaman-pengalaman penderitaan oleh karena pemberitaan Injil. Tetapi Rasul Paulus melihat penderitaan itu bukanlah menjadi sebuah halangan, tetapi Rasul Paulus melihat hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi pelayanan yang dipercayakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada dirinya. Sehingga dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengungkapkan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ada sebuah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia menerima panggilan untuk dia menyerahkan hidup, untuk dia melayani Tuhan. Bagaimana ketika dia dahulu menjadi penganiaya jemaat, tetapi perjumpaannya dengan Yesus yang telah mengubahkan dia menjadi seorang rasul yang sungguh luar biasa. Sekalipun orang-orang Korintus pada akhirnya mempertanyakan, meragukan kerasulan Rasul Paulus oleh karena munculnya rasul-rasul palsu, Rasul Paulus ingin mengajarkan, menegaskan, memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Oleh karena itu, ketika kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-15 tadi, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bukanlah menjadi sebuah kesombongan yang ingin ia tunjukkan. Bukan kemudian Rasul Paulus ingin dihargai oleh karena pengorbanannya, tetapi Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat tentang pentingnya pengorbanan yang harus mereka lakukan atau mereka tanggung di dalam pelayanan mereka, dalam hidup mereka sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Dalam ayat yang ke-15a, Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Kesukaan Rasul Paulus ini berdasarkan pengalaman pelayanan. Sejak dia berjumpa dengan Yesus dalam pembaharuan kehidupannya. Rasul Paulus menyadari bagaimana ketika dia hidup dari agama lamanya, dia adalah orang yang ternama, dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Ketika kemudian dia meninggalkan agama lamanya, kemudian dia ditangkap oleh Yesus dan kemudian dia melayani Yesus, Rasul Paulus sadar bahwa orang-orang di agama lamanya pasti ingin membunuh dia, sehingga segala upaya yang dilakukannya, Rasul Paulus memahami itu,
Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa pengorbanan ini, penderitaan ini bukan sebagai sesuatu yang memalukan, bukan sebagai sesuatu yang dapat mengakhiri kehidupan pelayanannya, tetapi Rasul Paulus meyakini dan percaya bahwa ini kemudian menjadi sebuah kesukaan, menjadi sesuatu yang melekat terhadap dirinya. Sehingga hal ini yang mendorong Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus memahami betul bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang ditentukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, bahwa dia adalah Rasul Kristus, bahwa dia yang memberitakan berita keselamatan. Bahkan Rasul Paulus yang telah mengorbankan dirinya dalam banyak hal untuk jemaat-jemaat Tuhan, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pembaharuan Paulus atau Saulus pada waktu itu, ketika kemudian dia diangkat menjadi rasul, ada hal yang menarik yang kemudian mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus. Dan ketika dia menjadi rasul dalam komitmen panggilan pelayanannya, dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengungkapkan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ketika Rasul Paulus mengorbankan segalanya, Rasul Paulus mengorbankan kesuksesan di agama lamanya, karena dia melihat bahwa ada hal yang jauh lebih besar, ada hal yang jauh lebih mulia, yaitu pengenalannya kepada Kristus. Keberhasilannya, kesuksesan dalam kehidupan keagamaannya, Rasul Paulus menganggap sebagai sampah. Oleh karena Rasul Paulus merindukan supaya dia dapat memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kesuksesan dalam pelayanan, seperti di depan saya katakan, ketika kita berbicara kesuksesan dalam pelayanan, ini bukan tentang pencapaian-pencapaian yang memuaskan diri kita. Sekalipun dalam pelayanan kita pasti kita punya target, punya tujuan-tujuan yang harus kita capai, tetapi tujuan-tujuan target-target itu bukan tentang pemuasan diri kita, tetapi tentang harapan Allah yang dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan Rasul Paulus melakukan itu, menyatakan itu. Sehingga ketika dia mengatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Rasul Paulus
mengorbankan segalanya, keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupan agama lamanya untuk dia melayani Yesus. Bahkan dikatakan dengan jelas, supaya aku memperoleh Kristus. Kemudian Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-15 bagian B dari 2 Korintus pasal yang ke-12 dituliskan, jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Rasul Paulus memiliki keyakinan yang kokoh tentang kasih Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah mengasihinya. Rasul Paulus sangat yakin bahwa dia telah menerima anugerah kasih yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika dia mengorbankan segalanya, dia menganggap keberhasilan-keberhasilannya pada waktu dia hidup dalam agama lamanya sebagai sampah, karena dia mengalami pembaharuan dalam kehidupannya, bahwa dia telah merasakan kasih yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang pertama, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus mengungkapkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang pertama bagian A, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus meyakini betul bahwa ketika dia mengorbankan apapun, ketika dia mengorbankan miliknya, dia mengorbankan hidupnya supaya orang-orang diselamatkan, supaya orang-orang beroleh berita keselamatan, karena Rasul Paulus telah mengalami kasih yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kemurahan Allah kami memperoleh pelayanan ini. Sehingga inilah yang harus mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada setiap kehidupan saudara dan saya. Kadang kita merasa memberi sedikit, tetapi kita ingin dilihat supaya kita nampak luar biasa. Kadang kita memperdebatkan tentang persembahan, tentang persepuluhan. Kita sudah membahasnya. Karena itu, mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengorbankan miliknya, mengorbankan hidupnya untuk orang-orang supaya mereka beroleh keselamatan. Rasul Paulus mengorbankan semuanya karena dia percaya, dia meyakini bahwa Kristus yang memberikan pembaharuan dalam kehidupannya. Bahkan Rasul Paulus meyakini dia tidak akan berkurang kasihnya dari Allah ketika dia mengorbankan segalanya. Ketika dia mengasihi jemaat Tuhan, maka dia juga tidak akan kehilangan kasih yang lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kesuksesan pelayanan, maka kita sedang berbicara tentang kerelaan untuk membangun diri kita dalam kehambaan, mengorbankan ego kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Target-target dalam pelayanan, tujuan-tujuan dalam pelayanan bukan untuk memenuhi target kita secara pribadi, tetapi lebih kepada pemenuhan harapan-harapan Allah melalui hidup kita, melalui keluarga kita,
melalui pelayanan kita, melalui gereja. Dan disinilah, dalam kerendahan hati inilah, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, dan disitulah kuasa Roh Kudus akan bersemayam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita seringkali mengatakan bahwa kita sudah seringkali berkorban dalam pelayanan, apakah pengorbanan saudara dan saya sudah sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan saudara dan saya? Ketika pelayanan kita hanya tentang memuaskan diri kita, ketika pelayanan kita hanya untuk pencapaian-pencapaian diri kita, di mana letak pengorbanan kita? Dan di minggu ini kita belajar kesuksesan di dalam pelayanan adalah pengorbanan. Kalau saudara dan saya seringkali terlalu mudah tersinggung, terlalu mudah tersakiti oleh firman Tuhan, kemudian saudara dan saya undur, kemudian ketika saudara tanpa terkendali menyebarkan isu-isu yang tidak benar untuk mencari pembelaan terhadap diri kita supaya kita dianggap yang paling benar, di manakah pengorbanan dalam kehidupan kita? Di manakah pengorbanan dalam diri kita ketika kita ingin selalu menjadi pemenang? Ketika kita selalu berharap penghargaan yang lebih, di manakah pengorbanan kita? Rasul Paulus meninggalkan semua itu dalam keyakinan lamanya, bahkan menganggapnya sampah supaya dia dapat mengenal Kristus. Dan ketika Rasul Paulus mengenal Kristus, kerelaannya dalam berkorban dia dasarkan karena Kristus yang telah mengasihinya. Dan oleh kemurahan Allah, Rasul Paulus mendapatkan pelayanan termasuk kerasulannya untuk memberitakan berita keselamatan. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan pelayanan adalah tentang pengorbanan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk kami terus mensyukuri, selalu mensyukuri atas setiap kasih, atas setiap anugerah yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, kesempatan untuk kami hidup, kesempatan untuk kami melayani, dan izinkan kami untuk kami mengorbankan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kami membangun kehambaan dalam kehidupan kami, menanggalkan ego kami, untuk kami boleh terus memuliakan Tuhan, untuk kami mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semua oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kami sekalian. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan, kami terus menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan memberkati, dan kami berdoa secara khusus untuk pandemi saat ini. Kami terus menyerahkan apa yang telah diupayakan oleh pemerintah. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati, sehingga pandemi ini boleh dipulihkan kembali. Kami menyerahkan Tuhan berkenaan dengan pelaksanaan PPKM, berkenaan dengan prokes dan lain sebagainya, sebagai sebuah harapan untuk mengurangi atau bahkan memutus mata rantai penularan. Tetapi kenyataan di lapangan masih begitu banyak masyarakat yang mengabaikan. Tidak sedikit mereka yang masih tidak mau tahu. Masih banyak mereka yang jumawa bahwa COVID itu tidak ada. Sehingga seringkali mereka mengabaikan resiko-resiko yang terjadi. Mereka tidak pernah melihat orang-orang yang saat ini mereka terpapar
ketika mereka berada di rumah sakit, tidak semua mereka mendapatkan tempat yang layak. Bahkan tidak sedikit mereka yang harus meninggal oleh karena kurangnya penanganan, oleh karena tenaga-tenaga medis yang tidak sedikit juga yang terpapar. Kami menyerahkan Tuhan, Engkau menganugerahkan hikmat untuk masyarakat, supaya mereka boleh melihat dengan jelas, mereka melihat dengan jernih, supaya mereka pun bijak di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk tindakan-tindakan dalam kehidupan mereka. Kenyataan kami melihat tidak sedikit orang yang meninggal karena COVID. Tidak sedikit tenaga-tenaga kesehatan mereka yang juga meninggal karena COVID. Kami menyerahkan Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan. Tidak sedikit dari mereka mengalami keputusasaan. Mereka berjuang sedemikian rupa. Mereka sebagai garda terdepan sekaligus garda terakhir dalam penanganan pandemi saat ini. Tetapi di luar begitu banyak orang yang abai, begitu banyak orang yang jumawa. Kami menyerahkan, Engkau memberkati saudara-saudara kami, sahabat, kerabat, rekan-rekan kami, siapapun mereka yang saat ini berada di garda terdepan sekaligus garda terakhir dalam pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau menjaga mereka. Ada anak-anak, ada suami, ada istri, ada keluarga di balik mereka sekalian. Mereka meninggalkan itu demi panggilan kemanusiaan untuk menolong mereka yang merindukan pemulihan, pelayanan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Engkau memberkati tenaga-tenaga kesehatan. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau menjagai mereka. Kami menyerahkan Tuhan juga masyarakat yang masih abai. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Engkau menaruh hikmat bagi mereka supaya mereka juga melihat apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, apa yang telah diupayakan oleh tenaga-tenaga kesehatan untuk menolong supaya pandemi ini boleh dipulihkan. Kami menyerahkan Tuhan juga seluruh jemaat Tuhan sekalian, setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan yang boleh terus memberkati mereka sekalian. Harapan-harapan, kerinduan-kerinduan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Ketika kita rindu untuk kita sukses dalam pelayanan, mari kita dasarkan kepada kerelaan, keikhlasan untuk kita mengorbankan ego kita, mengorbankan apa yang dapat kita persembahkan untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara,
Kiranya pujian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan sama-sama boleh menjadi berkat